semua, welcome back to Reflection, sebuah wadah di mana kita bisa sama-sama belajar, bertumbuh, dan semakin lebih dalam lagi akan pengenalan firman Tuhan. Dan gak cuma pengenalan aja, tapi di sini kita bisa sama-sama untuk belajar mempraktekkan firman Tuhan. Bersama dengan aku, Evelyn Audrey, dan hari ini kita mau sama-sama ngebahas lebih dalam lagi tentang tema bulan ini nih teman-teman, yaitu maturity atau kedewasaan nih. Setelah yang kita tahu di Instagramnya Reflection The Project, udah sama-sama tahu nih kalau bulan Januari bakal ngebahas tentang kedewasaan. Nah, hari ini aku mau ngebahas kedewasaan tentang apa sih? Hari ini aku akan ngebahas kedewasaan dalam kita menghadapi yang namanya pressure atau stres. Sebagai mahasiswa atau kalian yang mungkin masih SMA, SMP, atau mungkin udah kerja nih ya, stres itu nggak bisa dihindarkan. Bener apa benar? Ada yang namanya job, ada yang namanya deadline, ada yang namanya mungkin peer pressure, tekanan dari teman-teman, tuntutan pekerjaan, yang pastinya tidak terhindarkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita mau ngebahas gimana sih cara menghadapi stres dengan sesuai dengan Alkitab. Yuk kita mau sama-sama belajar dulu di Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku dan gadamu, dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahasa Indonesianya terjemahan baru. Hari ini aku akan ngebacain, akan aku kupas lagi lebih dalam di dalam terjemahan ESV atau English Standard Version yang katanya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. Even though I walk through, but meskipun aku berjalan melewati the valley of the shadow of death, lembah shadow of death adalah bayangan maut. Dan ini ditulis even though I walk through the valley of the shadow of death. Underline, garis bawahi di kata-kata shadow of death. Shadow adalah artinya bayangan, sesuatu yang unreal, sesuatu yang nggak real sih sebenarnya. Tapi bahkan pemazmur pun dia takut aslinya ini sebelum dia optimis sama Tuhan. Kalau dia udah bikin ayat ini artinya dia sempat takut duluan. Maka waktu dia takut, dia ingat kalau dia ada Tuhan, maka dia tulis ini ayat gitu kan ya. Sesuatu yang nggak nyata ini bisa bikin orang sehebat pemazmur itu bahkan ketakutan gitu loh. Apalagi kita mahasiswa biasa, pekerjaan part-time biasa, atau mungkin ya seorang pekerja biasa, ya pasti dong kita pernah ngerasain yang namanya takut. Tapi apa benar yang kita takutkan itu adalah sesuatu yang nyata? Bahkan pemazmur pun bilang bahwa it is just the shadow of death. Itu adalah bayangan saja, sesuatu yang nggak real. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih sesuatu yang nggak real tapi bikin kita ketakutan? Overthinking, ketakutan yang berlebihan, terus apa ya, kekhawatiran akan sesuatu. Contohnya nih, aku sekarang lagi UAS, jujur lagi, ya sedikit kelimpungan ya, tapi ini aku ada sesuatu yang mau aku share. Waktu aku UAS, aku ada satu matkul yang menurut aku cukup susah, tapi pada kenyataannya waktu aku kerja 2 jam bekerja intens aja udah kelar. Tapi yang membuat aku stres adalah bagaimana aku membayangkan tugas ini. Aduh, tugas ini rasanya gede banget deh. Aduh, tugas ini rasanya susah banget deh. Aduh, rasanya aku nggak bisa pass matkul ini deh. Aduh, rasanya ini dosenku bakalan kasih grade aku rendah banget deh. Aku nggak ngerti apa-apa tentang tugas yang ini. Nah, pikiran-pikiran seperti itu yang membuat aku stres selama 2 hari. Siapa sih yang nggak pernah gitu? Yang tugasnya itu cuma 2 jam kelar. Tapi gara-gara kita overthinking, kita pikirin terus-terus, kita rames di pikiran kita, akhirnya jadi berhari-hari kita stresnya, terbebannya sampai berhari-hari gitu kan ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar nih, kalau aku udah menghadapi hal tersebut, apa yang harus aku lakukan? Aku mau kasih tahu ke kalian, kita mau sama-sama belajar di kisahnya Petrus, di mana Tuhan Yesus waktu itu melipir sebentar setelah memberi makan ribuan orang, terus melipir ke daratan, lalu Tuhan menyuruh buat murid-muridnya jalan dulu naik perahu, nyebrang dulu gitu kan ya. Nah, waktu di tengah jalan, Tuhan Yesus nyusul, dia jalan di atas air, dia nggak naik perahu tapi dia jalan di atas air. Dan waktu dia ketemu sama papasan, sama muridnya dia yang di perahu, Tuhan Yesus mau panggil Petrus, Petrus ayo sini yuk jalan sama aku di atas air. Nah, ini nih serunya, di Matius 14 katanya 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Kalian bisa baca ayat Alkitabnya di bawah ini, tapi itu aku mau highlight. Ketika dirasanya tiupan angin adalah sesuatu yang
Iya dia ada, cuman secara logika angin nggak bisa bikin orang tenggelam. Seperti kayak ketakutan itu ada, tapi itu tidak bisa membuat kita jatuh semestinya kalau kita nggak react berlebihan terhadap hal tersebut. Lalu apa yang terjadi? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, sesuatu yang unreal yang seharusnya tidak bisa membuat dia jatuh, takutlah dia jadi takut. Seperti kita, waktu kita merasa kelimpungan, kita jadi takut, aduh kok kayak gini ya, aku takut nggak lulus nih, aku takut nggak sesuai deadline nih, dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus datang mengulurkan tangannya dan memegang dia. Di sini kita belajar, ketika kita merasa ada tiupan angin yang notabene sih nggak bisa membuat kita orang jalan di atas air jadi tenggelam ya, tapi karena kita merasa ada tiupan air kita jadi takut. Dan apa yang harus kita lakukan waktu kita takut? Berteriaklah kita kepada Tuhan. Come to Jesus. Go to the Father gitu. Kembalilah ke Tuhan. Bayangkan apa yang terjadi. Here's the thing ya. Bayangkan apa yang terjadi ketika Petrus mengalami ketakutan, lalu dia nggak langsung sebut nama Tuhan. Dia langsung berusaha sekuat tenaga, dia renang lah, dia berusaha survive lah di atas air. Nggak malah selamat, malah jatuh, malah tenggelam dalam gitu kan. Menurut aku ini sangat logik sekali gitu loh. Ketika kita mengalami sebuah ketakutan dan kita memutuskan buat oke, aku harus deal ketakutanku sendiri dan kekuatanku sendiri. Aku harus menghadapi ketakutanku ini dengan segenap jiwa ragaku sendiri, mengandalkan kekuatanku sendiri, mengandalkan kekuatan teman, mengandalkan kekuatan keluarga, misalnya uang gitu ya. Nggak malah kelar, malah dalam itu masalah. The right thing to do adalah yuk kembali ke Tuhan. Petrus nggak nyebut kayak doa Bapa kami nih lama. No, tapi Jesus just one prayer away gitu loh. Waktu Petrus cuma bilang Tuhan tolonglah aku 3 kata. Dengan 3 kata ini Tuhan segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Your salvation, keselamatan kalian, pertolongan kalian tuh nggak lebih daripada sebuah just one prayer away gitu loh. Ketika kita mengalami sebuah ketakutan, doalah, nggak usah doa yang panjang-panjang, doa yang simpel aja gitu loh. Dan ketika kita berdoa, ketika kita mengandalkan Tuhan, nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri, Tuhan akan mengulurkan tangannya buat kita. Nah, oke nih, Tuhan udah ulurin tangannya buat kita ya kan. What's next? Sebagai manusia apa yang harus kita lakuin? Kan kita sebagai reflection, kita percaya akan Tuhan, tapi kita harus juga praktekkan ya. Prakteknya apa? What's next yang harus kita lakukan? Kita mau belajar di 2 Tawarikh 20 ayat 17. Dalam pertempuran ini tidak usah engkau bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut atau terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai engkau. Setelah Tuhan udah tolong kita, setelah Tuhan udah pegang tangan kita nggak sampai tenggelam, what's next? Katanya di sini, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Bukan berarti ketika kita sudah, oke Tuhan, aku besok nih ada deadline, tugas besar, project besar, Tuhan tolong aku, udah kayak tidur. Itu submission di web, ya kan online ya, di web tetap kosong sampai besok, sampai kita menghadapi itu. Setelah kita melihat, oke Tuhan, aku sudah berseru kepadamu, aku percayakan pertolonganmu ya kan, Tuhan akan mengulurkan tangannya buat kita. What's next? Hadapi permasalahanmu, hadapi struggle-mu, hadapi challenge di depanmu. Tapi kali ini beda. Waktu sebelumnya nih kamu berusaha buat Tuhan, aku takut nih Tuhan, aku nggak mau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jadi kalian berseru pada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan jawab doa kalian. Yuk, waktu Tuhan jawab, bergeraklah. Di sini ditulis majulah besok menghadapi mereka. Tuhan sendiri berkata, majulah, hadapi permasalahanmu, jangan malah kabur. Karena apa? Ketika kamu menghadapi masalahmu dan Tuhan bersama dengan engkau, seperti ayat di atasnya Tuhan bilang, Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. So di sini kita sudah belajar ya teman-teman. Jadi ketika kita mengalami sebuah ketakutan, pressure, stress, ketahuilah satu bahwa your stress is not what it is. Itu adalah kembangan dari permasalahan inti yang mungkin kalian belum tahu itu apa. Your stress itu nggak sebesar itu semestinya. But namanya orang, nggak bisa dong kita menghindari, oh ini bukanlah stres, kita nggak bisa deny itu, kita nggak bisa menyangkal hal tersebut. Tapi ketika kita stres, kita ada ketakutan, yuk hal pertama yang harus kita lakukan adalah run to Jesus. Teriaklah minta pertolongan sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Dan setelah Tuhan menjawab doamu, Tuhan menyertai engkau. Maju, hadapi tantangan itu, jangan malah kabur. Oke teman-teman,
Itu aja buat materi hari ini. Aku berharap teman-teman bisa terberkati dengan sharingku hari ini. Dan jangan lupa buat nonton Reflection minggu depan ya, yang pastinya akan dibawa oleh mentor lain dengan materi yang fresh, materi yang beda. So stay tuned for the next. Bye-bye, God bless you.